Halo. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ilamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatiman rahimani wa rahimakumullah. Bapak, Ibu, jemaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini Allah Tabaraka wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu ini. Tentu ini perkara yang besar, ini anugerah yang sangat agung, karena tidak setiap orang walaupun punya waktu, walaupun punya kesempatan berkenan untuk duduk sejenak di dalam majelis ilmu. Jadi tidak setiap orang berkenan untuk demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita untuk bisa hadir di dalam majelis ini. Maka jangan sampai ini disia-siakan, jangan sampai dijadikan waktu yang mubazir, dan jangan sampai kita hanya mendapatkan kulit-kulit dari ilmu namun tidak mendapatkan isi dan vitaminnya. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab 40 karakter yang dicintai oleh Allah sampai pada karakter yang ke-26. Karakter berapa ini? 26. Nah, karakter 26 ini adalah rijalun yabquna min khasyatillah. Orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang Masya Allah, yang kalau seseorang punya sifat ini, itu sangat mengagumkan, sifat yang paling mulia. Ya, sifat yang paling, orang yang mampu menangis karena Allah, yang mampu meneteskan air mata, itu tanda-tanda kemuliaan ada di dalam dirinya.
tanda-tanda kewibawaan ada di dalam dirinya, tanda-tanda keagungan ilmu itu tumbuh di dalam jiwanya, dan tanda-tanda kekhusyuan itu akan mewarnai pribadinya. Rijalun yabquna min khasyatillah, orang-orang yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini, Ibu sekalian, materi kita akan bagi beberapa poin pembahasan. Yang pertama, kita akan bahas tentang anwa'ud dumu', macam-macam air mata yang kita nukil dari karya fenomenalnya Imam Ibnu Qayyim, menjelaskan tentang macam-macam air mata, macam-macam tangisan. Jadi orang menangis itu sebabnya apa? Beliau mengatakan tangisan itu ada 10 macam tangisan. Nanti akan kita bahas. Itu poin pertama yang kita bahas. Poin kedua, tentang dalil-dalil Allah perintahkan untuk menangis dan dalil-dalil tentang orang-orang yang menangis. Dalil-dalil tentang air mata. Dan yang ketiga, materi ini kita akan bahas al-buka as-sholih, air mata orang-orang yang soleh. Air mata orang-orang yang soleh, orang-orang soleh. Tangisan orang-orang soleh itu apa yang ditangisi oleh mereka? Baik, kita akan awali pembahasan ini dengan macam-macam air mata. Sebelumnya kita kasih mukadimah dulu. Perlu dipahami bersama bahwa di dalam menjalani kehidupan kita selalu dihadapkan dengan 2 keadaan. Saya ulangi. Di dalam menjalani kehidupan kita selalu dihadapkan oleh 2 keadaan. Yang pertama adalah keadaan di mana kita merasakan rasa senang. Rasa senang itu pasti dialami oleh seseorang. Yang kedua adalah rasa sedih. Orang pasti merasakan rasa sedih. Ini 2 keadaan manusia. Rasa senang itu karena bisa meraih apa yang diharapkan. Rasa senang hadir. Kapan orang merasa senang? Di antaranya apa? Karena bisa meraih apa yang diharapkan. Otomatis orang kalau bisa meraih apa yang diharapkan, maka hatinya terasa bahagia. Yang kedua, adapun rasa sedih itu dirasakan orang pada saat kehilangan sesuatu yang dicita-citakan. Kehilangan sesuatu yang dicintai. Maka pada saat sesuatu yang dicintai hilang dari dirinya, maka orang itu akan ditimpa kesedihan. Nah, rasa senang ditandai dengan senyuman atau tertawa ria, semangat, bahkan tidak sedikit pun menangis. Apa bisa rasa senang menjadikan orang menangis? Dalam bisa. Kami beberapa kali diminta, dan satu kebahagiaan bagi saya sangat bahagia ketika ada teman-teman yang yatim piatu. Ketika mereka Ustaz, saya minta dengan mendampingi
Ini saya waktu nikah, saya nggak punya orang tua. Masya Allah, ketika dia melakukan akad nikah, walaupun saya nggak pernah melahirkan anak ini dan nggak besarkan anak ini, tapi saya merasa berharga. Kenapa? Dianggap orang tuanya. Menyaksikan dia mengatakan qabil tu nikah itu nggak bisa saya tahan. Kenapa? Pada waktu itu dia sudah lupa dengan orang tuanya. Dia merasa saya yang ada di sampingnya ini sebagai orang tua. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Masya Allah. Padahal cuma hadir saja dari sana. Dengan memberikan khutbah nikah cuma 10 menit selesai. Setelah akad nikah saya merangkul sekuat-kuatnya dan tidak bisa dilupakan. Saya tidak akan melupakan peristiwa ini. Dan setiap waktu nanti saya punya persoalan, saya akan minta Pak Ustaz untuk diberikan penyegaran kepada saya, karena saya tidak punya siapapun untuk bisa saya jadikan pendengaran saya ketika saya berdiri. Masya Allah, air mata keluar. Air mata apa ini? Kebahagiaan. Air mata kebahagiaan. Begitu juga ketika ada salah satu anak tadi yang sudah puluhan tahun tidak ketemu orang tuanya. Puluhan tahun tidak ketemu orang tuanya. Dia tidak pernah melihat wajah ayahnya bagaimana. Saat sekolah pindah dari Gresik, kemudian pindah ke Sidoarjo, saya jadi wali muridnya. Padahal saya belum menikah. Makanya wajahnya kayak orang tua tadi. Allah, mewakili anak. Akhirnya subhanallah setelah lulus SMA, subhanallah temukan dengan bapaknya. Cuma beberapa minggu setelah itu didengarkan bapak yang meninggal dunia. Baru beberapa saat bertemu dengan 2 kali bertemu dengan orang tuanya. Meninggal setelah beberapa puluh tahun tidak pernah ketemu dengan bapak. Saat dia dipanggil wali murid dari Anda ini, kaget gurunya. Sampai bapak bukan. Kok sih mau minum wali murid ini? Kaget kita. Satu kebahagiaan. Dia terwakili. Tidak dipanggil mana yang mewakili, nggak ada. Itu sudah kesedihan. Tapi ada yang muncul walaupun bukan orang kandungnya, walaupun bukan saudara kandungnya, tapi ada yang mewakili. Itu kebahagiaan. Dia menangis. Apa yang ditangisi? Kebahagiaan. Ada yang mewakili dengan saya. Dia tidak asing di depan teman-temannya, menutupi kekurangan di teman-temannya. Itu air mata kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bisa dengan senyuman, bisa dengan tertawa, bisa dengan semangat, bahkan bisa dengan tangisan. Rasa sedih ditandai dengan apa? Kemurungan, kesunyian, keputusasaan, dan puncaknya tangisan. Ibu bisa disana, tangisan. Cuma bedanya apa itu? Tangisan dengan kemarahan, tangisan kebencian, tangisan kesedihan dengan tangisan kebahagiaan. Itu beda. Air mata itu kalau benar kita pegang dari air mata, cuma kita kan nggak pernah cek apa air mata. Waktu nangis itu pernah nggak dipegang? Waktu dirasakan mengalir ke pipinya, coba saya tanya satu aja. Kapan ibu merasakan air mata menetes di pipi? Kapan? Masya Allah. Dan pada saat air mata itu menetes di pipi ibu, itu pada saat yang bagaimana? Pada saat apa? Kenapa air mata itu menetes? Masya Allah. Ini kadang-kadang tak terpikir. Atau saya nggak pernah nangis, Ustaz. Saya anti nangis. Kalau Anda memang tidak bisa menangis karena mungkin tahan pukulan, justru menangislah. Tangisi diri kita yang nggak bisa menangis. Tangisi diri kita yang tidak bisa. Kenapa? Karena itu bisa tanda-tanda kematian hati. Hatimu sudah mati. Hatimu keras. Hatimu beku. Sekian banyak perkara-perkara yang harus ditangisi, namun kita nggak bisa menangis. Makanya pertanyaan, saya sering menulis, saya sering mengatakan, ya Allah, kapan
Nah, ibu-ibu sekalian, maka dua hal ini selalu mendampingi kehidupan orang. Ya, ini selalu mendampingi kehidupan seseorang. Dua keadaan. Dan kita yang hari ini ketemu di sini, yang hari ini duduk sini, kita pun setiap hari didampingi oleh dua keadaan ini, antara senang dengan sedih. Betul ibu? Baik. Nah, kemudian jamaah sekalian, tidak mungkin seseorang dalam hidupnya hanya merasakan satu persoalan saja. Tidak mungkin. Tidak. Walaupun dia menderita, walaupun dia miskin, tidak punya tempat tinggal. Ya Allah jamaah sekalian, kalau ibu-ibu berkenan berjalan pagi di pasar sambil membaca kehidupan, kita temukan di sana ada kelompok orang-orang yang nggak punya rumah, gelandangan. Pagi-pagi udah makan rawon, senyum, ya Allah. Itu yang nggak punya rumah, yang malamnya tidur di emperan toko. Nanti kalau hujan pindah lagi ke toko yang paling dalam, atau cari perlindungan. Nanti besok lagi udah pindah di tempat yang lain. Itu pagi-pagi sudah seger penuh senyum. Kita yang punya rumah kok sumpah, punya keluarga, punya yang dimakan kok sumpah. Kenapa orang-orang ini bisa senyum dan kita malah bersumpah ria? Ayo ya, orang tidak mungkin merasakan satu keadaan, senang terus gak ada. Coba ibu yang suaminya kerjanya mapan, ekonomi mapan, gak ada kekurangan, kepingin apa saja keturunan, bu, pernah sedih gak? Pernah sedih? Gak pernah. Senang terus, ketawa terus hidup. Ini mengkhawatirkan. Pernah merasakan kesedihan? Kita nggak mungkin senang terus hidup ini, dan nggak mungkin kita sedih terus. Allah ingatkan, kita lihat di surah Al-Imran, di surah Al-Imran 139. Al-Imran berapa tadi? 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'lamun wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Masya Allah. Perhatikan ibu, Allah katakan wala tahinu, jangan kamu merasa lemah, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Apa maksudnya? Pertama kita lihat, wala tahinu ay wala tad'afu fi abdanikum, jangan kamu merasa lemah, ay terhina, memamaskan dirimu, menghinakan dirimu dalam dirimu dan badanmu. Jangan biarkan kamu lemah. Makanya malas itu menimbulkan kehinaan. Jelas? Malas itu menimbulkan kehinaan. Jangan kamu jadikan seperti itu. Maka bangunlah dirimu dengan semangat dalam hidup ini. Apa itu? Motivasi hidup dan aktivitas. Seorang motivasi hidup dan aktivitas. Jangan bermalas-malas. Kalau kehilangan tubuh akan lemah, tubuhmu lemah, badanmu lemah, itu disemangatkan kamu muncul malas, dan malas itu munculnya dari dhaful azimah, lemahnya kemauan. Lemahnya kemauan menimbulkan kemalasan. Kemalasan menjadikan tubuh kita ini ngelembruk. Apa bahasa Indonesia ngelembruk? Apa?
Ya melingkuh. Apa? Coba kan ibu, coba Anda punya suami melingkuh, seneng apa enggak? Pak, jangan punya istri melingkuh, seneng enggak? Nah, ini suami takut ini. Enggak sih, kenapa terima? Jelas ya? Maka cari pahala. Dengan apa? Beraktivitas. Lakukan amal-amal soleh di rumah. Itu pertama. Wala tahzanu, dan jangan kau bersedih hati. Artinya apa? La tahzanu fi qulubikum, hatimu. Indama asabatkumul musibah, di saat kamu mendapatkan musibah. Wa talaitum bihadhil balwa, dan di saat kamu diuji dengan berbagai macam ujian. Perhatikan. Fa innal huzna fil qulub, kesedihan di hati. Wal wahna 'alal abdan, dan kelemahan pada badan. Ziyadatan musibah alaikum, itu hanya akan menambah musibah di dalam diri. Kesedihan hati yang berlarut-larut, kelemahan pada badan, itu hanya akan menambah bebannya musibah pada diri. Dan setiap kamu merasa sedih, setiap kamu merasa lemas, maka di saat itu pula kamu sedang ditimpa musibah. Apa musibahnya? Orang kalau lemas, kemudian sedih, ada ibadah dilakukan, ada aktivitas dilakukan. Apa musibahnya? Kamu kehilangan amal yang mestinya bisa kamu kerjakan hari ini. Sakit timbul paham. Oh, ini poin pertama. Poin kedua, ini masih mukadimahnya. Mukadimah awal. Nah, Ibu, kita buka surat 53 ayat 43. Masya Allah, yang gak pernah terpikir oleh kita, sesuatu yang jarang kita pikirin. Surat 53 ayat 43. Surat apa namanya? An-Najm. Iya betul. An-Najm. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua hal yang jarang kita pikirkan. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Silakan. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Ibu perhatikan, menangis dan tertawa. Ibu bisa bayangin sebentar aja. Ibu bayangin menangis dan saat tertawa. Jangan tertawa sendiri ya. Bayangin. Ibu pernah terpikir kan? Sekedar untuk tersenyum bukan kita yang buat. Sekedar untuk tersenyum itu bukan kita yang buat. Begitu juga dengan sebuah tangisan, bukan kita yang menciptakan. Gak mungkin kita kepingin nangis, kepingin senyum, gak mungkin. Ayat ini menjelaskan kehidupan manusia seluruhnya ada di tangan Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dia Allah. Apa kata Allah? Yang menjadikan kamu tersenyum, dan dia pula Allah yang menjadikan kamu. Dengan apa Allah membuat seperti ini? Imam Syekh Nasir As-Sa'di, ya, Syekh Nasir As-Sa'di menjelaskan. Jadi kalau ibu nulis, jangan kata usah korup.
Kata siapa? Syekh Nasir As-Sa'di. Soalnya sering saya dengar Ustaz pernah bilang, salah. Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan apa? Yang dimaksud Allah yang menjadikan kita tersenyum, yang menyebabkan Allah menjadikan kita menangis, itu pengertiannya apa? Ai alladzi aujada asbab ad-dhahik wal buka. Dia Allah yang mendatangkan kepada kalian. Allah yang mendatangkan kepada kita apapun al-asbab, sebab-sebab. Sebab-sebab ad-dhahik, kita tersenyum. Allah yang mendatangkan, yang menyebabkan, yang kita menjadikan kita tersenyum, Allah yang mendatangkan. Sebab-sebab kita tersenyum, Allah pula yang mendatangkan sebab-sebab kenapa kita menangis. Bisa nggak? Bisa nggak? Di saat kita habis tersenyum lepas, jarak 5 menit menjerit histeris, bisa nggak? Dan itu buat Allah gampang. Saya sudah sering mengalami di lapangan. Makanya kami nasihat di lapangan, kalau kita safar, kalau kita bepergian, kalau kita rekreasi, makanya kita dangdut. Jangan kita nyanyi. Kenapa? 1 menit akan datang ada peristiwa mengerikan, kita nggak sadar. Saya baru keluar dari makan soto bersama-sama, habis taklim di Pacitan, baru pulang dari pantai saat pengajian, habis makan soto seger gitu. Keluar dari warung, grek, kecelakaan terjadi. Lagi mobil kita mau keluar meluncur ke tempat penginapan, tiba-tiba ada sepeda motor kencang tidak terkendali, mau nabrak kita, alamat akhirnya banting menghindarkan diri dari mobil. Beras semua nggak karuan. Soto ayam hilang semua. Lihat tangan hancur, lihat kakinya hancur, dimakan oleh aspal. Rasa soto masih tersisa 5 menit, nggak sampai 5 menit mas. Nggak sampai 5 menit. Kita nggak nabrak, kita bukan menyebut, tapi karena kita urusannya dengan kita pun berhenti di situ. Coba bayangkan, makanya teman-teman ini loh, Allah menjadikan kita seperti ini. Makanya tidak boleh selalu merasa aman dimanapun keadaan. Jelas ini? Allah yang datangkan sebab-sebab. Kalau Allah yang berbuat, tidak ada yang tidak mungkin. Jelas? Oh, ini harus diperhatikan dengan baik sebaik-baiknya. Annahu huwa abraka wa abraka. Nanti ibu bawa dalam kehidupan ibu. Barang itu bawa. Nanti akan temukan peristiwa-peristiwa ini. Bukan kita yang membuat kita tersenyum, bukan kita yang membuat kita tertawa. Allah yang membuatnya. Baik. Sekarang kita akan masuk pembahasan mengenal tentang macam-macam tangisan. Macam-macam air mata. Yang pertama, Imam Ibnu Qayyim menyatakan air mata yang pertama atau tangisan yang pertama disebut dumu'ur rahmah au al-azizah. Dumu'ur rahmah, air mata kasih sayang. Air mata apa? Nah, jadi rasa kasih sayang itu bisa terpancarkan dalam bentuk apa? Tangisan. Dalam bentuk tangisan. Masya Allah. Ini kasih sayang. Coba ibu, bapak, sejauh mana kita menorehkan kasih sayang pada orang-orang di sekitar kita. Coba sejauh mana. Kemarin saya waktu jemput anak-anak, ketemu sahabat lama saya. Saya cari-cari, cuma saya namanya nggak tahu. Jamaah di sepanjang sana.
Setiap saya kajian beliau selalu hadir. Selalu hadir. Masya Allah. Kemarin ketemu, Ustaz dari jarak jauh teriak. Saya nggak panggil antum Ustaz Abdullah. Nggak usah teriak-teriak. Iya Ustaz Abdullah kan? Iya benar. Di rumah antum menangis ya. Antum siapa? Aku ingat wajah antum, nama antum yang lupa. Nggak apa-apa Ustaz, dimaklum. Subhanallah, akhirnya memperkenalkan, ya Ustaz kenal Ustaz Saputra, kenal Insya Allah, tapi belum sempat ngobrol dengan dekat, tapi Insya Allah kami punya hubungan yang baik. Itu mantu saya Ustaz. La haula wala quwwata. Coba bayangin, ikut senang apa enggak? Ya Allah, nangis saya dipijit di pundak saya, dipukul lengan saya ini. Ojo banter-banter, senyum dia bisa aja Ustaz. Kadang Ustaz, melo aku memang. Satu majelis, apakah kita menyayangi mereka dengan benar? Sehingga kalau ketemu dalam keadaan sehat, senyum, berarti bahagia dia. Kita pun akan bahagia melihat senyumannya. Dumu'ur rahmah, air mata kasih sayang. Masya Allah. Ini yang pertama, dumu'ur rahmah. Adakah kita punya air mata itu? Kalau ada, bersyukurlah ada. Karena air mata yang sangat mulia itu mata Allah. Air mata yang sangat mulia itu yang pertama. Yang kedua adalah dumu'us sa'idah. Dumu'us sa'idah. Apa itu? Air mata kebahagiaan. Air mata apa? Bahagia. Air mata bahagia. Saat melihat putri kesayangannya menuntaskan pelajarannya, dipanggil, ada seorang ayah dipanggil. Pertama dipanggil putrinya sendiri. Orang tua ini, Abi bisa enggak 6 hari lagi kesini lagi? Kenapa? Kan hari ini sudah enggak. Aku ingin kesini. Pokoknya kesini. Penting. Subhanallah. Akhirnya sang ayah ini pun sang Abi menyanggupi apa yang diminta oleh sang anak. Kok kamu kayak anak-anak sudah? Pokoknya Abi kesini. Saya minta Abi kesini. Bisa enggak nih? Insya Allah bisa. Akhirnya karena Abinya penasaran kepada sang anak, apa sih sebenarnya diharapkan anak dengan kehadiran sang Abi ini? Ternyata begitu 6 hari berikutnya sang ayah pun datang memenuhi panggilan anak. Apa katanya? Si ada acara apa tuh? Ada acara apa? Ini insya Allah besok. Makanya saya minta Abi datang ke sini. Kenapa? Acara aku besok. Besok ini aku lulusan hafal Quran. Ya, aku besok ini tuntas terakhir, ayat terakhir yang harus aku setorkan untuk hafal Quran. Aku minta doa Abi hari ini. Doa kan bisa di rumah. Abi nggak senang kalau saya lihat lisan Abi mendoakan di depan mata saya. Ya Allah, sekedar putri ini melihat bibirnya Abi mendoakan dia di depannya. Itu sebuah kebahagiaan bagi saya. Sang Abi, kamu gak usah manja, kamu gak usah ngalem katanya. Begitu Abi gak senang mendoakan saya di depannya. Baru sang Abi sadar, baru sang Abi tersadar dari kelalaiannya. Itu yang diharapkan oleh sang putri. Sangat senang, sangat senang. Ibu Abi gak senang kalau besok itu adalah setelah terakhir membaca Quran dan setelah ini aku tuntas hafal Quran. Abi gak bahagia. Baru Abi yang tersadar, ya Allah. Selama ini Abi gak ikut ngajari kamu. Tahu-tahu kamu sudah tuntas Quranmu, sudah tamat bacaanmu dan sudah khatam hafalan Quranmu, tanpa Abinya ikut berjerih payah di sana. Tidak ada satu kebahagiaan. Aku doakan yang terbaik. Maka di situ lagi merasakan kebahagiaan saat sang tangan ayah menyentuh kepala dengan doa keberkahan, dengan doa kemudahan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Yang memberikan kemudahan kepada putriku untuk menghafal kitab sebagai penjaga ayat-ayat, berikan kemudahan dan keberkahan kepadanya. Dan itu saat yang paling bahagia yang dinantikan oleh
sa'idah. Dumu sa'idah. Coba ibu ketika akan menikahkan putrinya, besok acara akad nikah, pernahkah kita sentuh kepalanya lalu didoakan? Didoakan dengan doa keberkahan, dengan doa kemudahan, dengan doa kasih sayang. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan acara pernikahan anakku besok. Wala tu'assir. Ya Allah, jangan kau berikan kesulitan-kesulitan padanya. Kenapa? Sebentar lagi dia akan berpisah denganku. Berpisah dengan dumu sa'idah. Air mata apa? Kasih sayang, kebahagiaan. Air mata kebahagiaan. Masya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga apa ini? Yang ketiga adalah dumu syauq. Air mata kerinduan, rindu. Seperti ada seorang istri yang ditinggal suaminya meninggal. Ada saat-saat dan momen-momen yang sulit dilupakan. Seperti mungkin ketika bulan Ramadan, selalu ada di sampingnya dan selalu menyuruhnya membuat minuman. Hari itu, malam itu dia tidak lagi membuat. Orang yang biasa membuat, yang menjadikan dia mendapatkan tambahan pahala, sudah tidak ada di samping. Sudah tidak ada di samping. Anak-anak yang merindukan orang tua yang sudah meninggal dunia, ada kerinduan saat dia berkunjung ke rumahnya. Suara yang parau itu sudah tidak didengar lagi. Kamu dengan siapa datang ke sini? Mana anak? Gimana istrimu? Suara itu sudah tidak didengar lagi. Ada sebuah kerinduan di sana. Yang biasa disambut pertama kali ketika berkunjung, wajah itu yang dicari. Yang disambut untuk dijabat tangan yang sudah rentah itu yang dicari. Kenapa? Di dalam tangan itu ada keberkahan. Di dalam tangan itu ada maghfirah, ada ampunan. Di tangan itu ada rahmat. Tangan itu sudah tidak ditemukan lagi. Air mata kerinduan. Masya Allah. Dumu syauq. Dumu syauq. Air mata kerinduan. Ya, ada sebagian teman-teman kita, apalagi nanti ketika ada konflik dengan anak-anak, mestinya ini adalah istriku ada di sampingku. Ya mestinya suamiku ada saat ini biasanya memberikan motivasi kepadaku. Suara itu sudah tidak ada. Itu akan datang munculnya kerinduan. Dumu syauq. Air mata kerinduan. Itu akan menetes dalam wajah kita, menghiasi. Bekas-bekas cinta masih ada di dalam. Bekas-bekas kasih sayang masih ada di dalam. Walaupun orangnya sudah tidak ada. Ya Allah. Dumu syauq. Kemudian yang keempat adalah dumu khatifah. Air mata takut. Air mata ketakutan. Rasa takut yang menguat di dalam jiwa itu bisa menimbulkan menetesnya air mata. Seperti seseorang mendengarkan berita orang yang sangat dicintainya dalam keadaan sakit kritis. Ada ketakutan begini. Takut kenapa? Takut kehilangan orang yang dicintai. Masya Allah. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya hari Selasa yang keempat kalau tidak salah, karena saya masih ingat peristiwanya kajian saya di Sun City Sidoarjo. Ada berita di grup yayasan yang berisi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Ustaz Abdul Rahman. Di yayasan lain gempa teman-teman. Telepon ke saya nggak tahu, saya pas pengajian. Dan kodarullah pas pengajian nggak sempat buka karena waktunya mepet. Kodarullah itu.
perjalanan menuju pulang itu telepon berpuluh-puluh kali masuk ke sana. Ditambah lagi ada masuk karena kecelakaan. Nah, teman-teman panik untuk memasukkan telepon ke rumah. Cuma gak berani nanya, satu kok hidup, gak ada yang nanya. Nanya aja ke istri saya, Pak Pur, gimana kabarnya? Anak-anak yayasan mewakili yang lain. Alhamdulillah sehat. Ustaz Rob gimana? Sehat. Sekarang di mana dia? Taklim. Kemana? Surabaya. Dengan siapa? Sendirian. Naik apa tadi? Sepeda motor. Berangkat jam berapa? Lah ditanya begitu saya curiga. Kamu nanya saya kayak polisi nanya pencuri aja. Kok kamu interogasi? Ada kabar apa sih? Ada apa enggak? Cuma nanya aja. Ya kalau nggak ada ya sudah. Ya sendiri naik sepeda motor tadi berangkat jam 2. Ya, cuma kemarin sih sangat kesel kita belum istirahat dan langsung berangkat. Gitu. Tambah yakin. Akhirnya ditambah lagi ada telepon baru lagi masuk. Tanyanya sama persis. Gak menceritakan kalau saya kok dapat berita soal meninggal enggak. Cuma nanya aja satu kemana ngaji, gimana bisa dengan siapa berangkat sama persis. Lama-lama kecuriga sih saya. Akhirnya dibuka grup WA yayasan. Melihat berita itu, innalillahi wa inna ilaihi meninggal dunia satu karena kecelakaan. Lemes istri saya. Dengan spontan ngomong tanpa sadar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lemes sudah mereka. Anak-anak dengar di kamar belakang. Siapa Mi yang meninggal? Gak berani jawab. Enggak, ada berita di yayasan. Ya ada orangnya. Dan sekarang kita siap-siap sholat maghrib dulu. Nanti kita selesai maghrib dibicarakan. Nah, Uminya masuk kamar mandi dalam keadaan gemeter, ngomong apa sekarang anak saya. Akhirnya Uminya sholat, HP dibuka sama anak. Dilihat, dibaca di situ. Kaget, innalillahi, yang namanya Mas Ayat itu teriak. Apa Mas? Dek sini, abi kita meninggal. Abi kita meninggal. 3 anak ini jejer lagi, yang satu di pintu depan, yang satu di kamar tamu, yang satu di kamar belakang. Sama-sama di benak mereka itu sudah terbayang abinya meninggal. Di telepon gak masuk, di WA gak balas. Nah, saya habis maghrib baru saya buka, Masya Allah, ini gara-garanya. Saya balas saya dalam kajian apa tadi perjalanan jadi gak sempat. Ya Insya Allah Ustaz, anak saya masih belum tahu. Habis sholat maghrib, HP kan dibuka terus. Oh sudah offline, sudah online ini. Ditelepon, saya terima langsung. Nangis gak bisa ngomong. Abi ini, ya Abi ini. Abi ya, iya Abi. Abi bener Abi masih ngaji. Abi di mana? Di tulang. Abi, nangis terus. Apa itu? Dumul khawifah. Air mata ketakutan. Takut orang yang disayangi itu meninggalkan. Nah, saya perjalanan ketulangan, melok nangis. Dalam perjalanan ketika satu langkah, tinggal 1 poin kajian saya. Terus Abi gak usah ketanggulangan, langsung pulang. Itu 3 bulan trauma anak saya belum selesai. Traumanya anak saya 3 bulan belum selesai. Saya bayangkan apa? Oh ternyata anak ini belum siap untuk. Tapi satu saat pasti akan terjadi. Makanya setelah 2 hari saya ngomong, saya bersantai. Nah, satu saat berita seperti ini akan benar terjadi. Siapkan diri kita dengan perpisahan. Iya, tapi jangan sekali ya, ini bukan keinginan kita kan? Ini keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran berharga bagi saya. Kenapa? Karena sejak itu persiapan kematian harus disiapkan di setiap tempat. Kematian harus disiapkan di segala posisi. Kita nggak tahu anak kita siap apa enggak dengan kepergian kita. Orang-orang di sekitar kita apa siap dengan kepergian kita. Kita tak tahu, makanya jangan merasa aman. Anak-anak kita tahan
tahajud sekarang, tahajud dan tahajud, doa baca Quran, istighfar untuk apa? Kebaikan anak-anak kita. Seandainya nanti satu saat kita tinggal benar, mereka sudah datang. Allah jaga ini. Dumul khaifah, air mata, ketakutan itu akan ada di dalam diri kita. Nah, siapkan diri kita dengan hal seperti ini. Siapkan, betul siapkan. Makanya saya sering sekarang nasihat orang saya, satu saat kita akan berpisah, tak gonceng gitu ya. Nanya, banyak kemarin kan meninggal. Loh, abinya dulu, Mbah Om itu meninggalnya kapan nih? Abi masih kelas 5 SD. Mbah itu sudah meninggal. Jadi kelas 5 SD Abi tidak punya orang tua. Mas bisa bayangin, anak kelas SD sudah ditinggal orang tua, kayak apa dari sejarah hidupnya? Siapa yang membimbingnya? Siapa yang menuntunnya? Siapa yang mengingatkannya? Itulah kepedulian pada anak yatim itu dibutuhkan, bukan materi, tapi apa? Perhatian. Maka cari anak-anak yatim di sekitar kita, dekati mereka, gonceng mereka, ajak ngobrol mereka, ajak jalan-jalan mereka. Itu amal soleh kita lakukan. Itu yang kedua. Yang keempat, dumul khaifah, air mata, ketakutan. Yang kelima adalah dumu'un nadm. Dumu'an nadm, air mata penyesalan. Air mata apa? Penyesalan. Dengan sebuah penyesalan yang luar biasa atas sebuah khilaf, penyesalan yang sangat mendasar atas dasar karena kesalahan, penyesalan yang sangat kuat memuncak di dalam jiwanya, menghujam di dalam hatinya, mencabik-cabik perasaannya, merasa berdosa, merasa bersalah, merasa berkhianat, merasa menipu. Itu akan menjajah hati-hati kita yang kemudian menghasilkan sebuah penyesalan yang disebut an-nadam. Sebuah penyesalan. Penyesalan yang disadari, yang dilandasi oleh kesadaran. An-nadam, penyesalan merupakan ruh taubat, ruhnya taubat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini punya statement aku hijrah. Aku sekarang sudah hijrah. Perhatikan dengan baik. Boleh saja kita mengatakan aku sudah hijrah, aku sudah berubah, aku sudah. Persoalannya, apakah diandalkan, apakah dilapisi dengan an-nadam? Ada penyesalan. Adakah penyesalan begini? Nyesel selama ini gak tahu ilmu, nyesel selama ini gak dipakai belajar, nyesel selama ini gak kenal Quran. Penyesalan itu yang dikatakan oleh para ulama ruh taubat, ruhnya taubat. Kenapa demikian? Karena penyesalan yang sudah memuat, nyesel gak kenal Quran, nyesel gak tahu kebenaran, nyesel gak tahu sunnah, nyesel gak tahu tauhid, nyesel begitu kuat, menetes air mata. Itu dikatakan at-taubat an-nasuha. Taubat yang sebenarnya itu lahir dari sebuah penyesalan. Kalau belum ada penyesalan, perlu dievaluasi lagi. Betulkah hijrah kita? Belum ada penyesalan, dievaluasi, cek lagi. Benarkah hijrah kita? Benarkah tiba bertobat kita? Karena penyesalan itu yang akan mengantarkan kekuatan seseorang punya itikat yang kuat untuk berubah yang lebih baik. An-nadam. Sebuah penyesalan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai di sini dulu. Baru berapa poin? 5 macam air mata yang kita miliki. Tinggal 5 macam lagi. Insyaallah nanti akan kita sampaikan pada kajian yang akan datang untuk tarif umum ya tentang macam-macam air mata. Dan insyaallah nanti kalau memang waktunya mencukupi, sekaligus bulan depan kita akan membahas umumus sholihin
air mata orang-orang yang saleh, insyaallah. Baik, demikian kajian kita pada pagi ini. Kurang lebih maaf yang sebesar-besarnya bila ada kalimat kata yang tidak diharapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.